Baiklah kawan semua, pada kesempatan ini kita akan membahas buku tentang penghancuran PKI. Namun sebelumnya, silakan subscribe dulu dan pencet loncengnya. Baiklah, buku ini diterbitkan oleh Komunitas Bambu pada tahun 2011. Buku ini merupakan disertasi Ole Tonkes. Ia riset selama 10 tahun untuk menyelesaikan buku ini. Aslinya buku ini berbahasa Swedia. Judulnya Marxistic Barlas. Nah, edisi Swedianya itu pada tahun 1982. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1984 menjadi Dilemma of Third World Communism, The Destructions of PKI in Indonesia. Nah, tebal buku ini setebal 386 halaman dan terdiri dari 3 bagian dan 20 bab. Nah, buku ini mengangkat permasalahan tentang situasi dan kondisi kekuatan komunisme di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Nah, buku ini coba menjelaskan tentang realitas pada masa itu, tentang gelombang anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan ada optimisme revolusioner yang melanda dunia ketiga setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Nah, di situ di mana PKI mengalami dilema dalam mencari dukungan antara komunisme Moskow dan komunisme Peking. Nah, permasalahan buku ini di seputar itu. Nah, pendekatan buku ini, Ole Tonkes mencoba membuat analisa ketika kebijakan PKI yang disusun dan dilaksanakan sekitar tahun 1952 sampai dengan 1965 itu kemudian menjadi bencana. Nah, yang kedua, buku ini menjelaskan kegagalan PKI dan dampak kegagalan tersebut pada perjuangan dunia ketiga. Isi buku ini terdiri dari 3 bagian yang berisi 20 bab. Nah, bagian pertama itu membahas tentang tradisi komunis. Pada bagian pertama, dan bagian kedua tentang rumah kaca PKI. Dan bagian yang ketiga itu diberi judul Ofensif PKI sekitar tahun 1960, 1963 ke 1965. Dan terakhir ringkasan dan kesimpulan. Oke, kita bahas masing-masing bagian satu persatu. Pada bagian pertama tentang tradisi komunis. Kita tahu kebijakan PKI bertumpu pada tradisi komunisme internasional, tradisi Marxis internasional. Ya, ini perjuangan melawan feudalisme dan imperialisme. Ya. Nah, imperialisme yang dimaksud PKI adalah, dengan mengutip Lenin tentunya, adalah monopoli bahan baku dan sumber daya serta ekspor kapital. Nah, ini kita tahu dari inti imperialisme. Juga kapitalisme adalah memonopoli bahan baku dan sumber daya serta ekspor kapital. Agraria pada tahun 60-an. Dan itu kemudian menjadi sebuah undang-undang yang kita kenal sebagai undang-undang agraria. Nah, strategi land reform ini adalah khas dari tradisi komunis internasional. Nah, ada adagium yang mengatakan jika airnya adalah air es, yang pandai berenang pun tidak akan bertahan hidup
itulah saya kira metafor yang berlaku di dalam tradisi komunisme internasional. Nah, pada bab ini diuraikan bagaimana tentang munculnya PKI di Indonesia menjadi sebuah kekuatan yang cukup dominan di sekitar tahun 60-an. Nah, pada fase awal, pembentukan dari Partai Komunis itu berawal dari Partai Sosial Demokrat ISDV ya pada tahun 1914. Yang kita kenal salah satu tokohnya adalah Snefle. Nah, kemudian pada tahun 1920 itu bermetamorfosis menjadi PKI. Nah, pada awal-awal itu PKI menjadi sebuah gerakan nasional yang cukup radikal melalui pemberontakan lokal. Pada masa itu, sekitar tahun 20-an itu, 25 sampai 27, PKI melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kolonial Belanda tentunya ya. Di sini memang tokoh-tokoh yang berhimpun pada PKI adalah tokoh pergerakan yang mengusung progresif revolusioner. Pemberontakan itu terjadi di Jawa Barat pada tahun 1925 ya, 26 dan juga di Sumatera Barat 1927. Dan kemudian kekuatan itu dihancurkan oleh pemerintah kolonial dan para pemimpinnya ditahan ke kamp konsentrasi dan ke Digul ya, dan sebagian lari ke luar negeri seperti Alimin, Nuso ya, dan yang lainnya. Itu pada awal proses pembentukannya. Kemudian setelah dihancurkan, kemudian PKI muncul lagi melakukan konsolidasi politik dan kemudian Musso pulang ke Indonesia. Nah, kita tahu Musso itu mengusung apa yang dia sebut sebagai jalan baru dan dia mengikuti garis Moskow dan anti kompromi dan sangat radikal. Kita tahu dalam sejarah kemudian di buku ini juga dijelaskan tentang Madiun Affairs, peristiwa Madiun. Nah, peristiwa Madiun kita tahu yang berakibat kepada Musso kemudian ditembak mati. Dan kekuatan itu pun kemudian menjadi melemah lagi. Nah, kemudian mereka dari tahun 48 kemudian melakukan konsolidasi dan menempuh momentumnya dengan 3 tokoh kuat ya, Aidi, Nyoto, dan Lukman, yang kemudian membangun kembali PKI dan sukses. Dalam buku ini dikatakan mengikuti sukses Mao Zedong ya di Cina dalam memobilisasi kaum tani. Kita tahu Paman Mao mengatakan bahwa para petani itu adalah tulang punggung revolusi. Nah, ini yang berbeda dengan revolusi Bolshevik ya, yang berbasiskan pada buruh. Tetapi PKI di dalam pimpinan Aidit ini tidak menerapkan gagasan Peking dalam perjuangan bersenjata. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya, dengan Musso. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana peran Aidit ya, mencoba ya, berdamai dengan demokrasi dan melahirkan apa yang dikenal sentralisme demokrasi. Nah, sentralisme demokrasi ya ala PKI ini memang kemudian dianggap mirip dengan demokrasi terpimpin Soekarno. Jadi proses demokrasinya itu terpusat dan tersentral. Ya, seperti partai-partai politik pada masa kini juga kan tersentral. Nah, itulah bagian dalam tradisi komunis pada bab buku ini pada bagian pertama. Jadi bagian pertama ini menjelaskan tentang bagaimana perjuangan komunis yang mengikuti tradisi Marxis internasional, yaitu perjuangan melawan feodalisme dan imperialisme, mengikuti arah Lenin, ya, dan kemudian melakukan strategi land reform. Nah, untuk selanjutnya pada bab kedua, ya,
kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya jangan lupa untuk memberikan komen di bawah ini dan subscribe dan pencet loncengnya agar kita bisa terus-menerus mendiskusikan buku ini.